Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku calon siswa kelas 10 SMKN 1 Blitar. Alhamdulillah pada tahun ini kalian semua diberi kesempatan untuk ikut belajar dan berlatih bersama di SMKN 1 Blitar. Untuk sesi kali ini kita akan membahas bersama, kalian akan menerima materi toleransi dalam beragama. Karena memang kita hidup sebagai bangsa Indonesia dan sebagai siswa SMKN 1 Blitar yang mana di kehidupan sehari-hari kita menemui berbagai macam suku, bahasa, dan agama. Seperti di SMKN 1 Blitar, siswa di SMKN 1 Blitar di dalamnya ada juga berbagai macam suku, mulai dari Jawa, Madura, Sunda, dan berbagai macam agama. Mulai dari umat Muslim, Kristiani, Buddha, Hindu, dan mungkin ada salah satu dua yang beragama Konghucu. Untuk itu materi kali ini saya beri judul keberagaman, multikultural, dan toleransi. Dalam materi sesi ini nanti kalian akan mendapatkan sedikit ulasan ceramah dari saya, kemudian membaca materi, dan terakhir akhir atau tes ya. Tes akhir pertemuan ada 5 soal yang nanti harus kalian kerjakan. Oke, sedikit saya beri ilustrasi untuk materi kali ini. Nah, ini ada beberapa gambar pakaian adat. Ini saya tunjukkan agar kita ingat kembali bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam suku dan ini merupakan aset bagi kita. Jadi mulai dari wilayah Aceh, di Pulau Sumatera, Jawa, di Jawa pun sukunya sangat beragam. Sunda, di sini ada suku Baduy, suku Jawa sendiri, Betawi, Madura, dan seterusnya. Di Kalimantan suku Dayak dan ada lagi Bugis di sini. Dayak ada bermacam-macam suku Dayak. Terus ada lagi Papua. Bahasanya pun beragam. Berikutnya ada ilustrasi lagi. Nah, ini adalah contoh tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ada masjid, gereja. Gereja pun ada 2 agama. Ada Kristen, ada Katolik. Ada pura, wihara, dan kelenteng untuk Konghucu. Berikutnya, ilustrasi berikutnya adalah, nah ini adalah foto budaya yang ada di negara kita, yaitu gotong royong. Jadi dengan tidak memandang dari segi bahasa, warna kulit, atau ras, ya, agama, masyarakat kita itu terbiasa bekerja bersama, bergotong royong untuk misalkan ini membersihkan lingkungan, nah ini membuat fasilitas-fasilitas atau membangun fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya. Ini budaya masyarakat kita, gotong royong. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini toleransi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, toleransi adalah bersikap menenggang. Jadi artinya kita itu tidak perlu terlalu memaksakan. Jadi slow gitu ya, menenggang. Yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat yang berbeda. Bisa pendapat, bisa pandangan.
Nah, ketika kita bermusyawarah itu kan ada pendapat. Bagaimana pandanganmu? Gitu. Kepercayaan. Nah, ini kepercayaan itu biasanya ada yang mengarah pada agama, nah, kebiasaan. Nah, kita punya kebiasaan yang berbeda dengan satu orang dengan orang yang lain. Nah, itu tidak boleh kita memaksakan. Tentunya kebiasaan yang positif. Kalau ada kebiasaan yang negatif, lah itu harus dirubah, harus diingatkan dan lain sebagainya. Nah, perbedaan itu yang harus kita maklumi. Kita maklumi, akhirnya saling menghargai. Yang bertentangan dengan pendirian. Nah, ini tidak sama dengan kita. Itu namanya bertentangan dengan pendirian. Nah, cara bahasa toleransi adalah ini. Suatu sikap dan tingkah laku dari seseorang untuk membiarkan kebebasan. Ini, jadi kita kalau kita punya sikap toleransi, berarti sikap kita, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, kita membiarkan, membebaskan orang lain dan memberikan kebenaran atas perbedaan. Jadi kalau ada orang lain yang beda agama, beda suku, beda bahasa, itu kita beri kebebasan. Tidak kita paksa, kamu harus ikut bahasa saya. Kamu harus ikut adat istiadat saya. Itu tidak dibenarkan. Nah, atas dasar perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Ingat, hak asasi manusia, hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Tidak bisa kita paksakan harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi dasar mengapa harus ada toleransi. Jadi kita menghargai, membiarkan, memberi kebebasan orang lain untuk menjalankan adat istiadatnya, bahasanya, sampai pada keyakinan dalam beragama. Diberi kebebasan, tidak boleh diganggu. Nah ini, bentuk mengganggu itu bukan hanya mengintimidasi. Mengganggu itu bisa jadi dengan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang mengusik. Contoh memutar musik yang keras sehingga mengganggu tidur orang lain. Itu namanya juga mengganggu. Memutar musik terlalu keras sehingga mengganggu ibadah orang lain. Nah, ini juga bentuk dari mengganggu. Tidak memberi kebebasan, itu namanya. Tidak toleransi. Walaupun orang lain itu seiman, seagama, itu juga harus kita beri toleransi. Nah, tidak boleh kita ganggu dengan perbuatan-perbuatan kita. Bisa memutar HP, tip, terlalu keras, atau kita berkendara dengan suara kendaraan yang terlalu keras sehingga mengganggu aktivitas ibadah, aktivitas yang lain yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke, nah singkat saja, nanti masih ada teks yang harus kalian baca untuk sikap toleransi. Nah, ini wujud toleransi atau sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada saya 7 contoh yang saya sampaikan. 1, menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Jadi misalkan ada orang lain, ada teman kita yang agama tidak sama, nah itu ingin menjalankan ibadahnya, ingin menjalankan aktivitas keagamaannya, itu kita persilahkan. Mohon maaf saya mau ibadah dulu, mohon maaf saya mau sholat dulu, ya silahkan. Tidak boleh dilarang, oh jangan, tidak boleh. Harus kita beri kebebasan. Membangun dan memperbaiki sarana umum, nah ini, membangun jalan, membersihkan selokan,
terus mempersiapkan aksesoris bendera, umbul-umbul. Ketika misalkan ada perayaan 17 Agustus dan seterusnya. Itu perwujudan dari toleransi. Membantu korban kecelakaan dan bencana alam. Nah, ada bencana alam itu kita bantu tanpa melihat suku, bahasa maupun agama. Ada yang kecelakaan, agamanya tidak sama, tetap kita tolong. Sukunya tidak sama, tetap ditolong. Bencana alam juga seperti itu. Tetap ditolong. Tidak memandang suku, bahasa maupun agama. Gotong royong membersihkan kampung seperti ilustrasi di atas tadi. Tidak memandang suku, agama. Gotong royong membersihkan kampung. Menghormati ibadah orang lain. Tempat ibadah orang lain kita hormati, jangan diganggu. Tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu. Karena kita sudah berkomitmen hidup bersama di Indonesia, berbangsa Indonesia dengan berlandaskan Pancasila. Walaupun tidak di Indonesia pun juga tidak boleh mengganggu tempat ibadah orang lain. Karena ini adalah wujud dari toleransi. Harus ini, wajib. Sikap toleransi ini harus kita lakukan. Harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Tidak boleh memaksakan orang lain untuk meninggalkan ibadahnya, baik itu seagama maupun lain agama, lebih-lebih lain agama. Seagama tidak boleh rasa salat misalkan, rasa ibadah, itu tidak boleh. Tidak boleh rasa poso, nah, itu tidak boleh. Itu namanya tidak toleransi. Nah, karena di antara yang membuat Indonesia bisa terlepas dari penjajah ya, di antara salah satunya, bahkan ini mungkin faktor utama juga, yaitu toleransi. Kita tidak membeda-bedakan suku bangsa. Ini toleransi. Akhirnya mewujudkan gotong royong kerjasama yang berujung pada Indonesia merdeka. Ini yang terakhir, yang ketujuh adalah saling menyayangi. Menyayangi antar sesama. Sekali lagi tidak membeda-bedakan. Jadi saling menyayangi, memperhatikan. Kalau ada orang lain membutuhkan bantuan, ya kita bantu dengan tidak membeda-bedakan. Itulah toleransi. Ya, semoga kita bisa mewujudkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari sehingga Indonesia, masyarakat kita sekitar kita bisa menjadi masyarakat negara yang tentram, bahagia, saling menyayangi dan menjadi Indonesia yang maju, menjadi kiblat bagi negara yang lain yang ada di dunia. Sekian materi yang saya sampaikan, dan untuk berikutnya bisa membaca materi yang ada di bagian-bagian berikutnya, dan akhir dari kegiatan ini adalah tes akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.